Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan bagaimana hukum kurban, kemudian kapan waktu pelaksanaan kurban, dan bagaimana pembagian daging kurban tersebut. Jadi untuk hukum kurban sendiri, ini hukumnya adalah sunnah muakkad ataupun sunnah yang dikuatkan. Ya, ini kalau menurut Imam Syafi'i dan juga Imam Malik ataupun madhab Syafi'i ataupun madhab Maliki. Ya, di Indonesia ini mayoritas kebanyakan madhabnya Syafi'i, maka hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah itu berarti ketika kita lakukan kita mendapatkan pahala, ketika kita tinggalkan kita tidak mendapatkan siksa. Akan tetapi di sini sunnahnya ini adalah muakkad, ya, sunnah yang dikuatkan, yang sangat disunnahkan. Kemudian selanjutnya kapan waktu pelaksanaan kurban. Jadi untuk waktu pelaksanaan kurban yaitu setelah selesai sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah sampai pada tanggal 13 Dzulhijjah, ya. Sampai pada tanggal 13 Dzulhijjah sore hari. Jadi selama 4 hari, mulai 10 Dzulhijjah ataupun hari raya Idul Adha ditambah 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi selama 4 hari itulah kita bisa untuk melaksanakan korban. Misal kita pas ketika hari raya Idul Adha belum punya uang, tapi ketika tanggal 12 Dzulhijjah H-2 plus 2 setelah Idul Adha kita memiliki rezeki dan ingin berkorban, masih bisa. Ya, masih bisa kita sembelih di tanggal 12-nya atau tanggal 13 Dzulhijjah tersebut. Lantas kemudian bagaimana cara pembagiannya? Jadi daging kurban ini memang disunnahkan ketika membagi ini dengan daging yang masih mentah, ya. Dan cara membaginya ini ada 3 bagian. Jadi tidak harus sama juga. Di antara 3 bagian itu, yang pertama untuk fakir miskin, kemudian yang kedua untuk dihadiahkan, yang nomor 3 ini untuk dirinya sendiri. Nah, untuk fakir miskin ini yang lebih utama, untuk yang fakir miskin. Kemudian dihadiahkan, nah ini biasanya yang sering terjadi di masyarakat, dibagi secara menyeluruh. Untuk yang fakir miskin juga tentu itu yang lebih utama, tetapi juga diperbolehkan untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang tidak fakir miskin. Ini juga diperbolehkan, orang kaya pun juga berhak, ya, boleh. Dan untuk dirinya sendiri, misal saya berkorban, saya juga boleh mengambil daging yang kita korbankan, ya, hewan yang kita korbankan, ini boleh, dengan catatan tidak melebihi dari 1/3. Nah, ini boleh, tapi berbeda dengan korbannya ini adalah korban yang nadar. Maksudnya bagaimana? Misal kita bernadar, nanti kalau saya bisa menjadi bupati, saya akan korban sapi misalnya, ataupun korban kambing misalnya. Maka kita, karena korbannya ini adalah korban yang nadar, tidak boleh memakan daging dari hewan yang kita korbankan. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.